Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas analisis kadar siklamat dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi pada minuman jajanan di sekolah. Sebelum kita bahas, perkenalkan nama saya Dedi Nurdiansyah dengan NIM 18650 116 kelas farmasi 6A. Baik, materi yang akan kita bahas yakni apa yang dimaksud dengan siklamat, bagaimana cara menganalisisnya, apa itu metode KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi, berapa standar kadar siklamat pada makanan. Baik, sebelum kita bahas apa itu siklamat. Siklamat adalah pemanis buatan yang diproses secara kimiawi. Mohon maaf. Batas maksimum penggunaan siklamat adalah 0 sampai 11 mg per kilogram berat badan. Minuman berbasis air berperisa termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel tidak boleh melebihi 350 mg per kilogram berat badan sebagai asam siklamat yang dihitung terhadap produk siap konsumsi. Menurut Tamrin, konsumsi siklamat dalam dosis yang lebih akan mengakibatkan kanker kandung kemih. Selain itu juga dapat menyebabkan tumor hati, limfa, dan paru. Sedangkan Badan POM telah menetapkan bahwa kadar siklamat itu harus kurang dari 350 mg per bobot kilogram berat badan untuk penggunaan siklamat. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menganalisisnya, kita harus mengerti apa itu metode KCKT atau metode KCKT merupakan atau bisa disebut kromatografi cair kinerja tinggi, high perform liquid chromatography. Merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Nah, ini contoh dari alat KCKT. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana cara menganalisisnya. Nah, dari info jurnal yang saya cari dan saya temukan itu caranya dengan prinsip kadar siklamat ditetapkan secara KCKT menggunakan detektor UV pada gelombang panjang 314 nm. Kemudian diderivatisasi menjadi N-diklorosikloheksilamin dengan memakai natrium hipoklorit dalam suasana asam. Bahan atau baku pembanding natrium siklamat BPFI bereaksi larutan H2SO4 6N ke dalam gelas kimia berisi 200 ml Aquades. Kemudian ditambah 40 ml H2SO4 dengan kadar pekat 95 sampai 97%. Kemudian diaduk hingga menjadi merata. Larutan NaHCO3 1% ditimbang 10 gram natrium bikarbonat
dimasukkan ke dalam gelas tertutup 1 liter, lalu ditambah Aquades hingga tanda, lalu dikocok hingga larut. Larutan NaCl lebih dari 3% metanol sikloheksan. Kemudian peralatan yang digunakan dalam KCKT dilengkapi dengan detektor UV vis, yaitu corong pisah 250 mili, labu tentu ukur 100 mili, 1 liter, gelas ukur tertutup 100 ml, 200 mili, dan pipet volumetrik dengan ukuran 2 mili, 5 mili, 10 mili, 25 mili. Kemudian neraca analitik serta peralatan lainnya. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya untuk cara penetapan larutan yang dari jurnal yang saya temukan itu ada sampel, ada 3 sampel, yaitu larutan A, B, C. Yang dari makanan dan minuman itu disuntik, sampelnya disuntikkan dengan terpisah ke dalam alat KCKT. Kondisi didesain sebagai berikut: dengan fase gerak metanol air derajat KCKT 90:10, digunakan kolom C11 dengan ukuran 25 cm kali 4,6 mm dengan ukuran 5 PV. Yang kedua, detektor UV pada gelombang panjang 314 nm, laju alir 1,2 mili per menit dengan volume penyuntikan 20 VL. Yang ketiga, interpretasi hasil kadar siklamat. Dalam sampel dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: kadar siklamat sama dengan CSP dikali F per V. Nah, CFP itu kadar siklamat yang diperoleh dari perhitungan kurva kalibrasi, sedangkan V faktor pengenceran, W bobot. Nah, dari jurnal yang saya cari itu syarat dan ketentuan oleh Badan POM itu persyaratan batas maksimum siklamat dalam minuman dan makanan ringan itu 350 mg per bobot berat badan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.